Di sini video keempat dan saya mau membuat membuat tabel lagi, dan saya sekarang saya menggunakan WAM. Kalau kemarin saya menggunakan ZAM, sekarang saya ganti sistem dan saya menggunakan WAM. Silahkan menuju ke PHP My Admin dan Anda akan menemukan di sini saya memakai WAM versi terbaru dan PHP My Admin-nya juga baru, tapi pada prinsipnya ini adalah sama. Dan saya langsung menuju database yang sudah saya miliki, dan di sini saya mempunyai artikel saja, dan sekarang saya memberikan tabel yang lain yaitu komen. Dan di tabel ini saya membutuhkan mungkin nomor artikel, mungkin nama, mungkin email, komentar, dan mungkin tanggal, mungkin semacam itu. Jadi sekitar mungkin saya membutuhkan sekitar 6. Oke, mungkin 6 kolom, 6 data di komentar ini. Oke, saya tuliskan 6 dan saya langsung menuju ke tombol dan klik go. Dan selanjutnya kita akan mempunyai tampilan semacam ini. Saya perlebar tampilannya. Dan di pertama saya memberikan seperti yang kemarin di artikel, saya memberikan number dan saya pilih big int dan saya langsung menuju ke kanan. Lalu di bagian AI auto increment saya aktifkan dan saya mengaktifkan primary. Lalu di sini di kedua saya memberikan nama mungkin artikel. Ini ada hubungannya dengan nomor artikel yang sudah kita buat dari tabel artikel. Dan di sini saya juga memberikan big int. Lalu di bawahnya saya mungkin memberikan nama yang berkomentar. Oke, saya tuliskan name, dan di name saya memberikan varchar mungkin 12 atau 22 saja. Oke. Dan selanjutnya saya memberikan email supaya kita tahu siapa yang berkomentar, dan saya memberikan varchar juga. Dan di sini mungkin 300 karakter. Lalu saya memberikan komentarnya itu apa di sini. Saya memberikan varchar dan 1000 karakter mungkin. Lalu terakhir saya memberikan waktu, time, dan saya memberikan int. Bisa mungkin saya memakai bukan int tapi varchar mungkin, dan saya memakai mungkin sekitar 30 karakter. Dan setelah semuanya diisi, saya klik simpan, save. Saya klik save. Dan saya sudah mempunyai komen. Oke, seperti itu. Tidak perlu kita isi di sini karena kita akan mengisinya melalui form yang akan kita buat dengan Dreamweaver. Dan sekarang saya kembali ke Dreamweaver, lalu saya klik kanan di bagian project dan folder, saya membuat new file dan saya namakan comment.php. Oke, selanjutnya saya buka, klik 2 kali. Dan saya tidak membutuhkan kode ini, maka saya hapus semua. Saya hapus semua kode yang ada, dan saya sekarang menuju ke file dan simpan. Lalu saya menuju ke binding. Saya harus membuat record set query. Silakan Anda klik pada plus dan pilih record set query. Lalu silakan tunggu sampai dialog ini semua terisi dengan kata-kata, dengan karakter. Oke, saya sudah mempunyai record set 1.
dan silakan Anda menamai apapun. Saya memberikan komen, lalu koneksinya adalah koneksi kita, dan tabelnya saya memilih komen. Dan di sini ada loading, dan semua saya sudah mempunyai dari tabel komen. Dan sekarang di filter saya memilih saya memilih artikel. Saya memilih artikel, lalu sama dengan, dan di artikel saya memberikan 6. Isinya, kodenya harus sama dengan yang di artikel 6. Dan saya langsung klik OK atau saya tes. Dan jika saya tes, saya tidak mempunyai data apapun, walaupun saya memberikan 1 karena memang tidak ada data apapun di komentar. Jadi di sini saya langsung memberikan OK, klik OK pada tombol. Dan otomatis Dreamweaver sudah membuatkan kode PHP di record set query. Dan di baris ini, silakan perhatikan. Dan sekarang saya memberikan insert di antara hampir di terakhir. Saya memberikan insert, lalu saya memberikan dynamic data, dynamic object, dynamic data, dan dynamic table. Saya memberikan mungkin 10, dan mungkin cell padding 3, lalu di cell padding spacing 3 juga. Oke, saya mau menampilkan semua komentar. Saya klik OK selanjutnya. Dan oke, sepertinya belum ada tambahan. Seharusnya ada tambahan. Dan saya ulang lagi menuju ke insert, atau disimpan dulu, lalu pergi ke insert lagi, dynamic data object, dynamic data, dan all record 3, dan silakan klik OK. Dan sekarang saya sudah mempunyai tabel semacam ini, dan saya pergi ke preview, simpan semua, yes. Oke, saya rasa ada yang error. Oke, saya cek kembali ke Dreamweaver, dan Anda bisa mengklik menseleksi tabel di sebelah kanan. silakan klik, maka terseleksi. Oh, saya salah posisi. Tabelnya seharusnya itu berada di bawah. Saya hanya mengklik tabel, lalu klik kanan pada coding, klik kanan, lalu cut. Seharusnya ini berada di bawah. Saya menuju ke bawah, dan di antara situ, 2 terakhir, saya menambahkan 1 pembukaan PHP di sini. Saya berikan kode PHP untuk pembukaan, dan di atasnya saya memberikan penutupan PHP. Oke, seperti itu. Dan sekarang di sini saya paste semua yang berasal dari atas tadi. Klik kanan, paste. Dan sekarang jika saya simpan semua, lalu saya menuju ke web browser dan saya reload, maka saya sudah mempunyai tampilan ini. Tidak ada error sama sekali sekarang. Dan saya sudah mempunyai tabel semacam ini. Lalu selanjutnya saya akan memberikan form input untuk memberikan komentar. Dan saya menuju di bawahnya tabel. Anda bisa memberikan paragraf atau apapun, BR bisa, atau langsung menuju ke insert dan dynamic object. Lalu di bawah itu ada insert record, dan saya mengaktifkan insert record with wizard. Maka saya sudah mempunyai dialog semacam ini. Dan Anda bisa memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan di sini. Connectionnya harus sama, lalu tabelnya saya memilih comment. Lalu di sini ada after inserting go to. Anda memilih setelah orang memberikan komentar, dia akan pergi kemana. Dan di sini saya mau memilih
comment.php. Untuk sementara saya pilih ini, comment.php, dan saya klik OK. Lalu mungkin di bawah, oke, saya rasa cukup di bawah. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Lalu saya klik OK. Selanjutnya saya sudah punya form semacam itu. Dan Anda bisa memilih form dengan di sebelah bawah itu ada form, dan Anda klik form maka akan menyeleksi semua form yang ada di situ. Dan saya rasa tempatnya sudah benar berada di bawah tabel artikel. Dan jika sekarang saya tabel komentar, dan sekarang jika saya preview Firefox, saya sudah mempunyai tampilan semacam itu, dan di situ ada detailnya komentar, tampilan komentar, dan di sini adalah formnya. Dan saya mau menghilangkan beberapa field yang tidak saya butuhkan, karena di nomor dan di artikel saya tidak membutuhkan diisi orang. Maka saya akan menuju ke Dreamweaver lagi, dan saya mencoba menyembunyikan. Maka di input tag-nya saya mengganti dengan hidden. Seperti itu, dan mungkin posisinya saya pindah setelah artikel, atau mungkin setelah nama. Saya memindah setelah nama. Dan di artikel, di tag field artikel, saya juga membuatnya tersembunyi, tidak nampak. Saya ganti juga di tag menjadi hidden, di type-nya menjadi hidden. Lalu saya seleksi dan saya pindahkan setelah nomor, setelah tag field nomor. Dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini, tidak mempunyai tag field di nomor dan artikel. Lalu saya menyeleksi baris itu duanya, lalu tekan delete pada keyboard. Oke, sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai tampilan yang berbeda. Nama, email, dan komentar saja sekarang. Dan mungkin sekarang saya mau memberikan fungsi include. Saya mau meletakkan komentar ke view.php. Saya mau menampilkan komentar di view. Dan di sini di terakhir di konten saya memberikan mungkin kode paragraf, dan saya enter setelah paragraf. Lalu saya memberikan kode PHP, dan Anda bisa menggunakan menu insert dan pilih PHP. Lalu di situ ada include. Silakan klik include, maka akan diberikan fungsi include, fungsi PHP include semacam itu. Dan di dalam kurung Anda cukup memberikan tanda kutip, maka akan keluar browse, dan klik saja browse yang muncul. Lalu silahkan pilih comment.php, lalu klik OK. Setelah itu jangan lupa untuk menutup tanda kutip. Oke, semacam itu. Dan sekarang jika saya preview di Firefox, saya sudah mempunyai, saya salah di sini, harusnya di view. Saya mau mungkin berada di indeks. Saya berada di indeks, lalu preview di indeks. Yes semua, lalu saya klik judulnya. Maka di view.php saya sudah mempunyai tampilan komentar, dan saya bisa memberikan komentar di form yang sudah tersedia di sini. Saya mau merubah beberapa
form lagi. Di sini ada, mungkin saya mencoba saya mau mengisi value-nya di nomor. Saya memberikan kode PHP, lalu saya memberikan informasi get. Artikelnya adalah artikel keberapa, intinya seperti itu. Kita mencari info. Artikel yang diberikan komen adalah artikel nomor berapa dari tabel artikel, dan saya memberikan data dinamik yang berupa PHP, dan kita memberikan informasi get itu berada di atas 6, dan saya memberikan kode semacam itu, tanda kutip, dan di dalam tanda kutip saya memberikan 6 NUM. Dan oke, mungkin semacam itu. Dan oke, saya cek lagi, mungkin ada yang kurang. Oke, saya rasa salah ini, bukan di nomor, tapi saya pindah, saya cut, lalu saya masukkan di artikel pada komen, di value-nya artikel pada komentar. Saya paste di situ, dan saya save semua, saya simpan semua, lalu saya reload. Oke, saya reload, dan jika dicoba mungkin saya mau merubah di waktu, di tanggal. Di tanggal saya mau memberikan dinamik, akan mengambil tanggal dari tanggal komputer. Jadi saya memberikan kode PHP juga di sini. Lalu saya memberikan date dan kurung buka kurung tutup, lalu titik koma. Dan di tengah date Anda bisa memberikan mungkin D, lalu koma, dan man untuk bulan, M untuk bulan, lalu Y untuk tahun, years. Dan oke, mungkin semacam ini, dan saya simpan semua, lalu saya coba lagi dan reload. Oke, sepertinya ada yang error. Saya cek lagi, dan saya merubah mungkin kodenya semacam ini, dan saya simpan lagi. Saya coba lagi. Oke, masih salah. Oke, saya coba menghilangkan. Saya menghilangkan lalu simpan lagi, dan saya coba reload lagi. Oke, berarti kode tadi yang salah. Saya akan membetulkan ini di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya, di video terakhir, dan salam.